Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Horniesa. Saya dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan mengkritisi suatu karya sastra berupa cerpen yang merupakan karya dari Seno Gumira Adjidharma. Saya akan mengkritisi suatu karya cerpen ini menggunakan teori Antonio Gramsci. Seno Gumira Adjidharma dikenal sebagai sastrawan yang sering mengangkat tema ketidakadilan sosial, kekerasan, dan penderitaan rakyat kecil. Cerpen-cerpennya bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga kritik terhadap keadaan sosial dan kekuasaan yang sering kali menindas masyarakat. Untuk memahami kritik sosial ini, pendekatan yang cocok digunakan adalah sosiologi sastra dengan teori hegemoni Antonio Gramsci. Sebelum itu, mari kita ulik sebentar tentang teori sosiologi sastra. Teori sosiologi sastra memandang karya sastra sebagai cerminan kehidupan masyarakat. Sastra itu tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi pada zamannya. Tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Wallace dan Warren. Sastra memiliki hubungan erat dengan masyarakat dan realitas sosial menurut Wallace dan Warren. Kemudian, karya sastra dapat menjadi dokumen sosial yang menggambarkan kondisi masyarakat. Itu merupakan teori dari Alan Swingwood. Kemudian Lucien Goldman memandang sastra mencerminkan pandangan dunia kelompok sosial tertentu. Dalam cerpen-cerpen Seno, masyarakat kecil sering digambarkan sebagai korban kekuasaan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Karena itu, karya-karyanya sangat tepat untuk kita analisis menggunakan sosiologi sastra. Teori hegemoni Antonio Gramsci. Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dilakukan dengan kekerasan fisik, tetapi juga melalui pengaruh ideologi dan cara berpikir masyarakat. Pengertian hegemoni itu sendiri adalah keadaan ketika masyarakat menerima kekuasaan atau penindasan sebagai sesuatu yang normal dan wajar. Menurut Gramsci, penguasa mempertahankan kekuasaan melalui pendidikan, media, budaya, hukum, norma sosial. Akibatnya, rakyat kecil sering tidak sadar bahwa mereka sedang ditindas. Karena apa? Karena kekuasaan itu ada di sekeliling masyarakat kecil itu sendiri. Seno Gumira Adjidharma sering mengangkat tema besar seperti normalisasi kekerasan dan pembungkaman suara rakyat kecil. Dalam cerpen-cerpennya, kekerasan sering terjadi di depan mata, tetapi masyarakat memilih diam karena merasa tidak punya kekuatan melawan. Hal ini menunjukkan adanya hegemoni kekuasaan. Langsung menganalisis cerpen, setiap hari ia melihat penculik anaknya. Cerpen ini menceritakan seorang ibu yang anaknya diculik dan dipaksa menjadi pengemis jalanan. Sang ibu terus melihat penculik itu beroperasi setiap hari, tetapi ia tidak mampu melawan. Cerita ini mengkritik kemiskinan, eksploitasi anak, lemahnya hukum, dan ketidakadilan sosial. Menurut teori hegemoni Gramsci, tokoh ibu ini merasa melawan adalah hal yang sia-sia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kecil telah dibuat takut dan tidak berdaya oleh sistem sosial yang korup. Kekuasaan premanisme dan lemahnya perlindungan hukum membuat kejahatan menjadi hal yang dianggap biasa. Kemudian ada cerpen Saksi Mata. Cerpen ini menggambarkan seorang saksi yang mengetahui kekerasan tetapi kesaksiannya tidak dipercaya. Kritik sosial dalam cerpen ini mengkritik tentang manipulasi kebenaran yang menghilangkan sisi kebenaran itu. Kemudian ada kekuasaan negara dan pembungkaman suara rakyat. Menurut teori Gramsci, negara berusaha mengontrol
narasi kebenaran agar masyarakat percaya pada versi penguasa. Akibatnya, suara rakyat kecil dianggap tidak penting dibandingkan kekuasaan. Di sini kemudian ada cerpen telinga. Cerpen ini berkisah tentang potongan telinga manusia yang dianggap sebagai hadiah oleh seorang prajurit kepada kekasihnya. Cerita ini mengkritik kekerasan militer, hilangnya rasa kemanusiaan, dan normalisasi kekejaman. Dalam teori Gramsci, masyarakat yang sudah terbiasa melihat kekerasan akan menganggap kekerasan itu sebagai hal normal dan itu dianggap wajar. Potongan telinga yang seharusnya mengerikan justru dianggap simbol cinta. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan telah masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian ada cerpen pelajaran mengarang. Cerpen ini menceritakan seseorang bernama Sandra yang diminta membuat karangan tentang ibu. Tetapi cerita jujurnya ditolak guru karena tidak sesuai dengan standar moral sekolah. Cerpen ini mengkritik bagaimana sistem pendidikan, standar moral masyarakat, ketidakadilan terhadap kelompok marginal. Sekolah menjadi alat hegemoni karena menentukan cerita mana yang dianggap benar dan pantas. Pengalaman hidup Sandra tidak diterima karena berbeda dari pandangan masyarakat umum. Kemudian sastra sebagai perlawanan, counter hegemoni. Menurut Gramsci, selain ada hegemoni, juga ada counter hegemoni atau perlawanan terhadap kekuasaan. Cerpen-cerpen Seno Gumira Adjidharma menjadi bentuk perlawanan karena membuka suara korban yang dibungkam, mengungkap kekerasan yang disembunyikan, mengajak pembaca sadar terhadap ketidakadilan sosial. Dengan kata lain, sastra digunakan sebagai alat untuk melawan dominasi kekuasaan. Cerpen-cerpen Seno Gumira Adjidharma menggambarkan realitas sosial yang penuh kekerasan, ketimpangan, dan penderitaan rakyat kecil. Melalui pendekatan sosiologi sastra dan teori hegemoni Antonio Gramsci, dapat dipahami bahwa kekuasaan bekerja tidak hanya melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui pengaruh budaya dan cara berpikir masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.